Halo sahabat Investment Channel. Channel ini merupakan wadah untuk belajar investasi dan mengerti tentang aspek-aspek dari investasi. Thank you for coming to this channel. I have already keep up with the daily video I post. Subscribe and share your links with those that need to hear it. Your comments are my oxygen. Thank you. Sisi lain, Umar dan Utsman. Menjadi kaya raya adalah impian hampir semua orang. Sifat Allah Ar-Razzaq atau Maha Memberi rezeki, Al-Ghani Maha Kaya, dan Al-Mughni Maha Pemberi kekayaan, yang disematkan kepada manusia menjadikan manusia ingin berselendang kekayaan. Namun, cara manusia meraihnya ternyata berwarna spektrum yang amat panjang, mulai dari cara-cara yang halal sampai pada cara-cara yang syirik. Pada zaman keemasan Islam atau Khairul Qurun, para sahabat menguasai kekayaan dengan motivasi terbaik, yaitu mengabdi kepada Sang Pencipta. Cuma itu loh. Dan tentu saja rezeki yang mereka terima hanya yang halal saja loh. Ciri mereka terletak pada keteguhan dan kegigihan dalam bereproduksi, namun sangat hemat dalam konsumsi. Dengan kata lain, produksi sebesar-besarnya, konsumsi sekedarnya, dan distribusi seluas-luasnya. Inilah zuhud yang benar, bukan dengan bermiskin ria, lalu melegitimasi kemalasan dengan stempel zuhud. Asal tahu saja, mahar yang biasa diberikan Nabi Muhammad adalah 12 uqiyah dan 1 nas. Itu setara dengan 500 dirham, sekitar 30 juta. Ini dari Sahih Muslim 1426. Pernah juga loh Nabi Muhammad bersabda, terdapat 4 perkara yang menyenangkan, yaitu istri yang soleha, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Ada pula rumahku surgaku. Jelas sudah ya. Tidak ada yang salah dengan kekayaan, asalkan niat, cara, dan sikapnya yang benar loh. Sejarah mencatat, Umar bin Khattab ketika wafat meninggalkan ladang sebanyak 70.000 unit, yang harga rata-rata ladangnya 160 juta perkiraan konveksi ke dalam rupiah. Berarti Umar meninggalkan warisan sebanyak 11,2 triliun. Setiap tahun ladangnya menghasilkan sekitar 40 juta. Wow. Berarti Umar mendapatkan passive income sebanyak 2,8 triliun setiap tahun atau 233 miliar sebulan. Subhanallah ya. Inilah sisi lain dari Umar yang jarang terungkap dan tersingkap. Sumber Fikih Ekonomi Umar halaman 47 dan 99 dengan konversi dinar 1,2 juta. Dalam anjurannya terkait berproduksi, Umar berseru, "Aku wajibkan kepada kalian 3 bepergian, yaitu berhaji, serta berumroh, berjihad, dan mencari rezeki." Bahkan ia juga menegaskan, "Tidaklah Allah menciptakan kematian yang aku meninggal dengannya setelah terbunuh dalam jihad yang lebih aku cintai daripada aku meninggal di antara kedua kaki untaku ketika berjalan di muka bumi dalam mencari sebagian karunia Allah." Masih banyak atsar Umar yang lain yang menganjurkan para sahabat untuk gemar berproduksi, termasuk mengoptimalkan lahan nganggur. Namun, coba kita lihat betapa Umar menganggap dirinya bermewahan jika makan lebih dari 2 lauk dalam satu hidangan. Terlihat sudah, gaya konsumsinya sangat kontras dengan gaya produksinya. Dengan prinsip kekayaan seperti inilah, akhirnya Islam mampu mencetak para konglomerat muslim seperti Utsman bin Affan, Amr bin As, Muawiyah, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang lain. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Kekayaan Utsman bin Affan. Simpanan tunai berupa 151.000 dinar plus 1.000 dirham. Mewariskan properti sepanjang wilayah Aris dan Khaybar. Beberapa sumur senilai 200.000 dinar atau setara 240 miliar. Kekayaan Zubair bin Awam. 50.000 dinar, 1.000 ekor kuda perang, dan 1.000 orang budak. Kekayaan Amr bin Al-As. 300.000 dinar. Kekayaan Abdurrahman bin Auf melebihi kekayaan sahabat lainnya. Wow. Bukan hanya para sahabat terdekat Nabi yang merasakan kekayaan yang luar biasa, pada masa Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz dapat kita lihat juga bagaimana kemakmuran menaungi hampir seluruh rakyat.
Muaz bin Jabal menuturkan, Yaman sampai-sampai kesulitan menemukan seorang fakir miskin yang layak dizakati. Pemerintah pun mampu menggaji guru di Madinah masing-masing 15 dinar atau setara dengan 18 juta per bulan. Subhanallah ya. Umar berkata, wahai ahli ibadah, angkatlah kepalamu karena jalan telah jelas. Berlombalah dalam kebaikan dan janganlah kamu menjadi beban bagi kaum muslimin. Jika pada masa itu umat Islam bisa sedemikian kayanya, prinsip hidup seperti apa sih yang mereka pegang teguh? Sejauh yang dipelajari, maka nilai-nilai luhurlah yang mengarahkan mereka. Maka jika mereka bisa kaya, kita pun bisa kaya seperti mereka, insya Allah. Bahkan dalam beberapa literatur fikih ditegaskan bahwa umat Islam wajib untuk kaya. Sampai sejauh ini, kita sudah sampai pada kesepakatan tentang beberapa hal. Pertama, Yang Maha Kuasa menciptakan manusia dengan potensi cukup atau kaya, ya, seluruh manusia tak terkecuali. 2. Sumber daya untuk mengayakan manusia telah diciptakan, di mana itu cukup bahkan berlimpah. 3. Islam adalah agama yang mengajarkan kekayaan dan mengajak semua untuk kaya, tak terkecuali. 4. Khazanah Islam telah menoreh sejarah terbaik di mana pernah terjadi 100% orang itu cukup atau kaya. Era spiritualisme menjanjikan kekayaan bagi semua orang yang turut serta di dalamnya. 5. Menjadikan semua orang kaya harus dengan cara terbaik, yaitu memuliakan manusia, bukan sebaliknya. 6. Kekayaan di dunia bukan untuk berbangga diri dan terlena dengan kenikmatan semu, tapi untuk melayani dan menjaga alam sebagai tugas utama khalifah. 7. Kekayaan hakiki hanya di akhirat berupa ridhonya dan surganya yang penuh kenikmatan. Sesiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan Dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surah 652-3. Nah, bagaimana teman-teman? Menarik ya tentang pembahasan Umar dengan Utsman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya membantu channel ini terus berkembang. Terima kasih.